Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Salawat buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali dengan saya Bapak Ahmad Saifuddin SPD dari SD Al Muslim Tambun Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, yaitu di bulan Ramadan tanggal 2 Ramadan 1441 Hijriah. Sebelumnya kita awali dulu dengan karena kata Nabi, karena saya beragama Islam, berarti saya ambil kata-katanya dari Al-Quran, kata-katanya dari Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yuqbalu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Barang siapa yang ingin melakukan satu kegiatan yang terbaik, maka kegiatan itu harus diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yuk, mari Bapak Ibu semuanya yang hadir untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua ini kepada yang melaksanakannya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini bahasan saya, Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Pas kegiatan ini di bulan Ramadan, pas juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Acara kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat, yaitu di tengah pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 19. Nah, ini kenapa? Kenapa kita coba bahas ini? Karena tidak terbiasa, tidak normal. Biasanya kita melakukan Ramadan dengan suasana yang berbeda. Di tahun-tahun sebelumnya, kita melaksanakannya dengan ceria, sholat berjamaah di masjid, bareng-bareng, bisa bersalaman, bisa mendengarkan tausiah, ada kultum, tarawih, ada buka puasa bersama. Sekarang ada pandemi COVID-19, bagaimana menyikapinya Ramadan kali ini? Yuk, mari bareng-bareng kita coba bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan 1441 Hijriah itu berbeda dari tahun sebelumnya. Apa sih yang membedakannya? Nah, kita lihat nanti. Tapi sebelumnya ada yang mengatakan, kenapa ya 1441 itu ada dua angka kembar, yaitu angka 1 dan angka 4. Kembar, satunya ada 2, 4-nya ada 2. Itu tahun Hijriahnya. Tahun Masehinya juga sama, 2020. Tahun Masehinya sama 2020. Double juga.
ganda juga, kembar juga. Duanya ada 2, nolnya ada 2. Bagi kita seorang muslim, tentunya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada sebagian kecil di antara kita umat Islam yang suka mempercayai hal-hal yang di luar daripada nalar kita, dari pikiran kita. Suka mengkait-kaitkan, suka menghubung-hubungkan. Kenapa kok tahun ini angkanya kembar? Kenapa kok Ramadan kali ini angkanya ada 2 yang sama? Tapi kita sebagai seorang muslim harus punya keyakinan bahwa itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. 2020 Masehi, 1441 Hijriah. Kembali kepada apa yang membedakannya. Apa sih yang membedakannya? Yuk kita coba lihat. Yang membedakannya tentunya kali ini berbeda. Tadinya di masjid kita melaksanakan sholat tarawih, maka sekarang di rumah. Tadinya kita melaksanakan hal-hal yang lain, buka puasa berjamaah bareng di masjid, sahur on the road. Tapi kenapa tahun ini tidak? Karena itu tadi. Ada wabah. Kalau dalam agama kita namanya taun. Kalau ada satu wabah penyakit taun, yang mana dasarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan sebagai satu musibah, sebagai satu ujian buat kita seorang yang beriman bagaimana kita menghadapi Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Nah, satu ayat dari sekian banyak ayat yang menyatakan tentang musibah. Dan ini harus kita yakini bahwasanya musibah itu kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayatnya ayat 11, posisinya di tengah-tengah sampai dengan di akhir. Allah sudah menyatakan bahwa tabana min musibatin. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa satu kaum. Nah, ini bukan hanya seseorang lagi kalau sekarang. Pandemi COVID namanya saja sudah pandemi global. Kalau masih dalam satu lingkungan wilayah tertentu namanya endemi. Kalau sudah pandemi berarti sudah global. Ada kurang lebih 100 negara atau 99 negara, 199 negara yang terkena wabah COVID-19 ini. Makanya disebut dengan pandemi COVID-19. Kembali kepada musibah. Musibah, kalau kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11 ini, biiznillah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan membillahi yahdi qalbu. Dan kalau dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Hatinya akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya juga akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi musibah yang datang menimpa kepada seseorang, kepada satu kaum, kepada suatu bangsa. Dengan catatan biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, maka itu bisa terjadi. Karena Allah punya sifat Wallahu bikulli syai'in alim.
Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, jadi musibah yang Allah berikan kepada bangsa kita tercinta ini dan seluruh dunia juga, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah harus kita terima. Yang penting kita harus berusaha ikhtiar semaksimal semampu kita. Pasti bisa. Nah, bicara musibah, tentunya bicara banyak hal. Di sini perlu kesabaran. Perlu ketenangan. Perlu pemikiran yang jernih. Hingga kita tidak terbawa oleh hal-hal yang aneh-aneh dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, Ramadan 1441 Hijriah, di tengah pandemi Covid ini banyak istilah. Ada istilah pasien dalam pengawasan. Ada istilah ODP, orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan dalam arti bahwa seseorang itu diawasi, walaupun belum sampai kepada karantina, belum sampai kepada isolasi. Tapi dia diawasi daripada perkembangan kesehatannya. Kalau kita orang beriman, kita pun pada dasarnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa kita, kata Allah Subhanahu wa taala, ditutup ayatnya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqib. Sesungguhnya Allah itu Maha mengawasi. Sesungguhnya Allah itu selalu gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pinjam istilah COVID-19, protokolernya itu ada istilah ODP. Orang dalam pengawasan. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhadap corona ini, kita sebagai orang yang dalam pengawasan, jangan sampai kita tertular, jangan sampai juga kita menulari orang lain, maka tentunya kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari virus corona. Dengan cara gerakan masyarakat hidup sehat. Apa itu gerakan masyarakat hidup sehat? Nah, kalau kaitannya dengan Ramadan yang biasanya kita ke masjid, maka yang pertama dilakukan oleh pengurus dan sudah dilakukan adalah satu diantaranya adalah karpetnya sudah digulung. Lalu yang kedua diberi tanda dengan selatip hitam atau selatip kuning, atau lakban hitam atau lakban kuning sebagai tanda pembatas antara satu soft dengan soft yang lain, antara orang yang satu dengan yang lain, kurang lebih 3 ubit, berarti 3 kali 30, 90 cm, hampir 1 meter, kurang 10 cm. Itu physical distancing. Jarak fisik antara jemaah satu dengan yang lain sudah dibatasi dalam masjid. Kemudian disuruh membawa sajadah sendiri. Itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat yang diberlakukan di dalam masjid. Lalu pakai masker.
Hanya ada tulisan besar, di daerah wajib gunakan masker. Bahkan pengurus masjid memberikan masker gratis kepada para jemaahnya. Itu adalah satu cara untuk melawan daripada virus corona di tengah pandemi COVID-19 dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Lalu langkah yang lain yang sudah dilakukan oleh pengurus masjid yaitu menyiapkan air keran di luar, di lingkungan masjid, di halaman masjid, ditambah dengan sabun. Selanjutnya, sebelum masuk ke masjid atau setelah keluar dari masjid, wajib mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bahkan ada juga yang menggunakan hand sanitizer. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengurus masjid juga sudah berusaha untuk memaksimalkan daripada pencegahan COVID-19. Bahkan ada masjid yang digembok, masjid yang betul-betul ditutup, baik melalui pengumuman, melalui surat-surat edaran kepada jemaahnya di sekitar masjid, pada warga sekitarnya yang beragama Islam. Tapi ada juga yang dalam tanda kutip mencuri-curi waktu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun tanpa pengeras suara ketika melaksanakannya, kecuali azan. Kalau azan masih dibolehkan untuk menggunakan pengeras suara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perbedaan, ada silang pendapat di masyarakat sekitar kita. Walaupun sudah ada surat edaran. Ini saya contohkan surat edaran dari Kepala Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pak Kades, Pak Matam SPDI, Pak Matam selaku Kepala Desa Sumberjaya sudah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 145/62.B/2020 tentang panduan pelaksanaan ibadah Ramadan pada situasi pandemi COVID-19 di Sumberjaya. Nah, ini surat edarannya mengingatnya berdasarkan baik surat edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia, surat maklumat Kapolri, surat dari Fatwa MUI, kemudian dari Peraturan Bupati Bekasi, dan seterusnya, yang intinya menghimbau pada masyarakat Desa Sumberjaya, terutama panduan ibadahnya, sebaiknya melakukan ibadahnya di rumah. Jadi bukan hanya belajar di rumah, bukan hanya bekerja di rumah, tapi juga ibadahnya juga di rumah. Ini surat edaran dari Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih silang pendapatnya di masyarakat kita? Banyak sekali. Ada pro,
Ada yang kontra dengan ibadah di masjid, dengan ibadah di rumah. Saya ambil dua saja settingan dari DKM Masjid Sentra Timur yang ada di Jakarta Timur. Kebetulan saya juga domisili di Sentra Timur. Nah ini, Masjid Sentra Timur. Ini ada catnya dua. Yang satu kontra, yang satu pro. Saya bacakan. Sekarang saya bacakan dulu yang kontra. Kontra dalam arti masjid harus tetap berfungsi sebagaimana sebelum adanya virus corona. Kata Pak Haji Endang, salah satu jemaah Masjid Sentra Timur di daerah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Katanya alhamdulillah di daerah-daerah masih banyak sholat fardu di masjid, sholat tarawih di masjid, sholat Jumat di masjid. Himbauan pemerintah tidak digubris karena orang-orangnya tidak takut corona. Nah ini kata pandang yang kontra, artinya yang tetap melaksanakan semuanya di masjid, baik sholat tarawih, sholat fardu, sholat Jumat, semuanya dilakukan di masjid. Nah, tapi ada juga yang pro. Pro di sini maksudnya pro dengan maklumat pemerintah. Masih sama-sama di jemaah Masjid Sentra Timur. Katanya yang pro, kata yang pro, ketahuilah saudaraku, jangan engkau jahil dengan ilmumu. Bukankah lebih baik menghindari mudarat daripada mengambil manfaat? Himbauan pemerintah, himbauan Nahdlatul Ulama, NU, himbauan Muhammadiyah, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa MUI. Itulah yang terbaik untuk saat ini. Insya Allah sudah sesuai dengan tuntunan. Yakin dan percaya para ulama, para umarok dalam mengambil keputusan, di hati kecilnya pasti menangis sama seperti kita. Nah, itu kata salah satu jemaah yang pro dengan pemerintah, artinya tetap segalanya di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah juga dari rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya banyak sih hikmah yang bisa kita ambil di Ramadan tengah COVID-19. Banyak hikmah Ramadan di tengah COVID-19. Karena saya selaku seorang muslim, karena ini banyak, saya ambil satu saja. Satu contoh misalnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, man fatara sha'iman Allahu mithlu ajrihi ghaira annahu la iqbalu syai'an ajri sha'imin syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 807, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1746, dan hadis riwayat Ahmad jilid 5 halaman 192. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
teman-teman semuaku, guru-guru yang hebat. Itu satu di antara sekian banyak hikmah Ramadan ketika dampak COVID ini menyertai kita. Banyak yang sudah di PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak saudara-saudara kita karena sudah tidak mampu lagi untuk membayar kos. Dia tidurnya di emperan toko, tidurnya di tengah jalan, di pinggir jalan. Makan dengan seadanya. Karena tempatnya bekerja sudah tidak bisa lagi memberi gaji kepadanya. Nah, maka hikmah Ramadan di tengah COVID-19 ini, kita bantu mereka, kita ringankan penderitaan mereka. Sekecil apapun bantuan kita sangat berarti buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW ketika kita memberi makan, kita memberi sesuatu, maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Bahkan tidak dikurangi sedikit pun. Itu satu hikmah yang bisa kita ambil dari Ramadan kali ini di tengah COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, melenyapkan daripada virus corona ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Selanjutnya. Nah, saya sudah ungkapkan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Banyak hal yang di luar daripada kebiasaan. Bahkan kemungkinan PSBB-nya sosial sama. Berskala besar, pembatasan sosial berskala besar. Sepertinya sampai dengan Lebaran nanti. Bahkan lebih. BNPB, Badan Nasional Pengendalian Bencana, BNPB, Badan Nasional Pengendalian Bencana, itu memprediksi akhir Juni kemungkinan baru selesai virus coronanya. Artinya sholat Idul Fitri, zakat fitrah, itu pun tentunya berbeda ketika tidak ada terjadi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya sedikit berbagi, sedikit ungkapkan tentang Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya terserah daripada sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya yang akan menentukan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Apa yang pro, apa yang kontra, itu tergantung daripada kita semuanya. Tapi yang terbaik kita ikuti. Kita ikuti anjuran pemerintah. Kita ikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita ikuti surat edaran Bupati, Gubernur, Wali Kota, kita ikuti. Kita harus putuskan hubungan kita dengan COVID-19 supaya ini lenyap dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu akhir daripada jumpa kita, presentasi saya Ahmad Saifuddin dari SD Al Muslim Tamud. Kata Allah dalam surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 32. Di tengah-tengahnya Allah mengingatkan kepada kita, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia,
Berarti kalau kita bisa putus mata rantai daripada virus corona, berarti kita ikut memelihara kehidupan seseorang. Nama, maka seolah-olah dia, kita, ahyana jami'ah, telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Bayangkan, semuanya berawal dari diri kita sendiri. Kita harus hidup bersih. Kita harus ikuti protokoler COVID-19. Maka kita akan menjadi ahyan nasa jami'ah, memelihara kehidupan manusia semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Saifuddin dari Guru SD Al-Muslim Tambun, Bekasi. Mari kita bareng-bareng. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam presentasi saya banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita bersama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.